Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini dalam momen memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia rela memberikan hidupnya untuk kita. Dia rela menderita dan dia rela dihina untuk kita. Dan kita yakin percaya pengorbanannya ini kita merespon dengan baik dan kita pun diubahkan ke yang lebih baik. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bila kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membandingkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak murah. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ini pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yesus mati. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu kematian Yesus
adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat sakral. Seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, kita pun tidak ada pengampunan atau keselamatan yang kita terima. Yesus mati memberikan suatu kemenangan buat kita, manusia yang berdosa ini. Dan juga kita lihat sebelum Yesus mati, kita tidak terhitung berapa banyak hinaan, pukulan dan perlakuan keji yang Yesus terima hingga akhirnya ia dipaku di atas salib. Ini semua tidak masuk akal kalau kita lihat. Mengapa ia mau mengalami ini semua? Mari kita ingat kembali, sidang jemaat Tuhan ketika hidup, Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya di sana Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Semua penderitaan yang Yesus alami adalah karena kasihnya kepada kita umat manusia. Peristiwa penyaliban Yesus sesungguhnya menjadi peristiwa kasih yang melahirkan banyak peristiwa dan perubahan ajaib. Pada waktu itu, langit yang gelap karena mentari tidak bersinar. Tabir bait suci terbelah dua, kepala pasukan memuliakan Allah, hingga orang banyak yang menyesali apa yang terjadi pada waktu itu. Banyak kejadian yang terjadi setelah Yesus mati dan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Jemaat Tuhan, orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat serta para pengikutnya melihat dan menjadi saksi akan peristiwa matinya Yesus di kayu salib, dan ini adalah kasih terbesar sepanjang masa. Jemaat Tuhan, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia berdoa dan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di surga. Eli, Eli lama sabachthani, dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena kasihnya, Yesus telah mati untuk kita. Kita bisa lihat dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi dan para imam-imam ahli Taurat, banyak yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan pekabaran yang dia lakukan dan keselamatan yang ditawarkan. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang juru selamat. Makanya dia disalibkan. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, dengan lebih dalam lagi mari kita lihat dan resapi semua peristiwa ini dan katakan, Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu, untuk kematianmu, untuk kasihmu untuk kami. Kita harus bisa mengucapkan itu, karena semestinya kitalah yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi dia rela mati untuk kita agar kita menjadi hidup, ya, menjadi hidup, dan kita menang atas maut. Dan Yesus menang atas maut dan mengalahkan maut itu untuk kita. Saya benar percaya jemaat Tuhan, lewat momen ini, kematian Yesus Kristus ini membuat pembaruan dalam hidup kita, bahwa Yesus mati untuk kita, dan jangan sampai kita menyanyiakan kematian Yesus dalam kehidupan kita. Artinya di sana kita memulai hidup yang baru, dan kita terus bertumbuh dalam Tuhan, iman kita bertumbuh, dan biarlah kematiannya di kayu salib membawa kemenangan yang nyata untuk kehidupan kita, kemenangan yang nyata untuk keluarga kita, kemenangan yang nyata untuk pekerjaan kita, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita selalu
dalam kasih Tuhan, dan kita selalu menang di setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu untuk kami yang Kau rela mati untuk kami ya Tuhan yang berdosa ini, agar kami dimenangkan dalam kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar ini tidak akan sia-sia untuk kami ya Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan, kami mau diarahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk